Kita lanjut ke pertanyaan kedua, kayak ini. Silakan. Dalam penambahan skill dan ilmu pengetahuan, mungkin di sekolah lebih berperan besar. Namun dalam masalah menambah wawasan dan pengembangan diri, manakah yang lebih besar berpengaruh antara lingkungan keluarga dan orang terdekat dibandingkan lingkungan pendidikan formal? Begini ya. Ada pendidikan masa depan, ada pendidikan masa lalu. Kalau pendidikan masa depan itu kiblatnya ke Finland, ya. Kalau pendidikan masa lalu itu kiblatnya ke Inggris, Cambridge, ya. Cambridge-nya. Belanda masih menggunakan pendidikan masa lalu. Ada klien saya dari Belanda, ya, yang ikut proses bimbingan jarak jauh dari Belanda ke saya. Nah, begini maksud saya ya. Justru sekolah itu ternyata kalau kita cermati itu mengajarkan akademis generalis, jadi nggak ada yang spesifik. Apa artinya? Apa buktinya? Buktinya begini, kalau kita selesai SMP, misal lulus SD, ya, terus lanjut SMP, itu pelajaran SD pasti lupa semua. Kemudian dari SMP nanti naik ke SMA, pelajaran SMP pasti udah lupa semua, nggak lama. Kemudian kelas SMA itu ketika kita kuliah, pelajaran SMA udah lupa semua. Apa buktinya? Ketika anak saya sekarang sekolah SMP, SMA, saya udah nggak bisa ngajarin pelajarannya karena saya udah lupa semua. Artinya itu adalah ilmu yang sifatnya generalis, tidak spesialis, tidak dibutuhkan untuk masa depan. Itu hanya basisnya akademis. Justru skill itu mestinya dibangun di sekolah, tapi sekolah masa depan. Nah, kalau sekolah masa kini belum ada yang membangun spesialis. Contohnya sekolah masa depan. Di Indonesia ada, ya, sekolah asing. Anak Indonesia cuma 50 yang bisa bersekolah di sana, kuotanya. Sisanya anak asing. Nah, di sana itu 2 anak bimbingan saya yang sekolah di sana itu. Yang pertama adalah ketemu saya, kemudian dipetakan, ditemukan potensinya ini berdasarkan data-data kayak gini, saya analisa, kemudian disampaikan sekolah. Nah, baru sama sekolah dirancangkan program pembelajarannya. Nah, jadi kurikulumnya itu ngikutin arah si anak. Nah, karena anaknya desainer, jadi di kurikulumnya dibuatin kurikulum untuk seorang calon desainer. Terus yang kedua adiknya seorang animator, kurikulumnya dibuatin sebagai seorang animator. Nah, baru dia dilatih skillnya di situ. Makanya ketika SMA dia sudah juara, memenangi lomba dengan nilai hadiah 1 miliar. Adiknya, kakaknya itu juara desainer termuda IKEA International. Itu sekolah masa depan. Cuma sekolah yang macam gitu, yang pertama di Indonesia cuma 50 kotanya anak Indonesia. Kemudian ongkos sekolahnya dulu 1 tahun itu 200 juta per anak. 1 tahun. Jadi kalau 3 tahun misalnya ya, SMP 1, 2, 3 ya kali 3 aja. Nggak terjangkau. Makanya saya katakan tadi, kalau kita mau sekolah yang di all in one, yang di provide semuanya oleh sekolah sesuai dengan skill anak, ya harganya segitu. Tapi kalau enggak, ya kayak kita gini parsial. Oke, sekolahnya akademis, ngajarin ilmu yang generalis, yang nanti kalau udah lulus kita lupa setelah dapat ijazah. Yang penting kan ijazahnya. Nah, baru sisanya kita bagi-bagi. Kalau anak saya sukanya seni, ya kursus seni, ambil sekolah seni. Kalau anak saya suka begini, ya ambil sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Nah, itu parsial. Nah, Bill Gates sendiri yang sudah sekaya gitu, kalau mau bikin sekolah, ya namanya sekolah asosiasi, dia nggak bisa provide semuanya. Karena biayanya sangat mahal nanti jatuhnya. Berarti kurikulumnya ini personal sekali ya, Ayah Edi ya? Personal, dan teacher-teachernya pun personal, makanya sekolahnya mahal. Teacher-teachernya itu diambil, misalnya kalau desainer ya dia desainer, kalau misalnya seorang art ya dia art, gitu. Guru-gurunya itu by request kah? Kita boleh request kayak misalkan saya pengen jadi DJ ke depannya, tapi DJ-nya streamer gitu. Kurikulumnya tolong dong dikasih yang saya sukanya, ada pilihan kurikulum A, B, C. Saya boleh nggak kurikulumnya yang ini saya nggak suka, saya ambil yang ini? Bisa. Setahu saya di situ all provided. Jadi 200 juta itu dulu dia tinggal masuk badan, sisanya di provide. Jadi studionya, labnya, segalanya sampai alatnya di provide. Oke.
biayanya kurang lebih sama kayak kuliah penerbangan zaman dulu ya, kayak dia. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kira-kira 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah berapa kali lipat saya nggak tahu ya. Karena anak-anak yang aja deh. Ya, anak-anak yang dulu saya bimbing, ikut bimbingan saya sekarang udah pada kuliah dan udah selesai. Dulu kuliah di sekolahnya di SMA itu, di SMA, SMP, mulai SMP di situ, SMP, SMA, sampai orang tuanya bilang, "Oke, mahal di awal, murah di akhir." Karena kuliahnya dapat gratis, dia beasiswa di New York. Wow, oke. Seperti itu. Ini berarti semua sekolah di Finlandia sudah menerapkan sistem seperti itu ayah dia. Setahu saya modelnya kayak gitu. Bahkan di Sweden ya. Di Sweden kalau kita pelajari di Sweden, itu kelas itu bentuknya udah nggak kayak kelas. Jadi tergantung mata pelajarannya apa. Jadi kalau misalnya mereka pelajarannya bisnis, kelasnya itu misalnya kayak di resto, di apa. Jadi kayak orang-orang bisnis ketemu gitu. Situasi kelasnya itu udah dibentuk seperti bukan ruangan kelas, tapi udah kayak di resto yang ada wifi-nya. Jadi mereka udah diperkenalkan dengan situasi aslinya nanti ketika mereka memasuki dunia itu. Baca deh di Sweden itu ya, kelas-kelas di Sweden. Sweden ya? Ya Swedia ya. Wih, amazing banget gitu. Jadi belajarnya ya udah, ya kayak misalnya dia calon businessman, maka kelasnya itu kayak ruangan-ruangan yang biasa dipakai oleh orang-orang bisnis untuk ketemu, untuk negosiasi, untuk ini kayak gitu. So ketika mereka betul, jadi ketika mereka lulus tuh mereka udah convenient, udah biasa nih yang kayak begini udah biasa. Kalau kita kan mata pelajaran bisnis ya di kelas yang ada papan tulisnya, yang ada overslide, mau pelajaran ekonomi ya di situ, mau apa ya di situ kan gitu. Betul. Oke, Ayah Hedi, ini menarik. Jadi jangan lupa Parents in Can kalau mau dicari tahu pendidikan di Finlandia, di Sweden seperti apa, nanti di googling langsung. Ya, di googling. Ada banyak nih yang mau kita omongin Ayah Hedi, cuman aku juga udah ditegur, ya kan? Karena durasi juga, waktu juga. Ini berarti akan ada sesi-sesi berikutnya. Jadi jangan lupa Parents in Can semua di follow Instagram kita @sinkencukup biar lebih tahu nih ada sesi-sesi berikutnya, ada episode berikutnya, betul ya Hedi ya? Ya kalau bisa malah usulan tema, topik dan pembahasan detailnya dari para peserta supaya peserta nanti ikut lagi dan ngajak temennya. Yuk kita nih untuk tema kali ini nih, ini kayaknya dari pertanyaan saya nih, minta dibahas ini gitu. Detailnya apa gitu, biar kita tahu yang kita berikan itu memang yang dibutuhkan. Oke. Semoga ya, Mas Dimas mohon dicatat kalau ada tema-tema dari pertanyaan orang tua nih bisa nih kita bahas di webinar berikutnya. Oke, Ayah Hedi, satu pertanyaan terakhir boleh, Ayah Hedi? Silakan. Oke, satu pertanyaan yang beruntung ini dapat bukunya Ayah Hedi, gimana kira-kira Ayah Hedi? Siap, boleh. Wah, kita ambil satu pertanyaan dari